5 perbedaan kartu kredit dan kartu debit. Nah, tepat di depan kalian ada 2 kartu kredit dan 2 kartu debit. Kira-kira kalian tahu nggak mana yang debit dan mana yang kredit? Oke, ini ada yang kredit, ini debit, ini kredit. Ini diterbitkan BRI kerjasama sama Tokopedia, namanya BRI Credit Card Tokopedia Card. Yang belakangnya adalah kartu debit BRI Simpadas, belakangnya kartu debit Mandiri, dan paling belakang kartu kredit Bank Mandiri. Banyak banget orang-orang tuh yang masih bingung, walaupun udah punya kartu kredit juga kadang masih bingung. Ada juga yang baru mau ngajuin kartu kredit masih bingung. Nah, saya mau nunjukin ke kalian 5 perbedaan utama. Yang pertama adalah sumber dana. Nah, sumber dana, ngomongin sumber dana ini, kita bahas dulu yang kartu kredit. Jadi, kartu kredit itu merupakan fasilitas kredit yang diberikan oleh bank kepada kita. Jadi, contoh ini kepada saya nih ya. Nah, jadi ketika saya menggunakan kartu kredit ini untuk belanja, saya tuh sebenarnya minjem uang dari Bank BRI. Ini Bank BRI. Nah, nanti saya akan diberikan waktu tertentu untuk membayar tagihan atau pinjaman ini. Nah, biasanya siklusnya itu bulanan. Nah, kalau kartu kredit saya yang ini, itu setiap tanggal 15 akan ditagihkan ke saya. Nah, kalau saya membayar semua tagihannya penuh, jadi saya pakai 5 juta, saya bayar 5 juta, itu tidak akan dikenakan namanya bunga. Jadi, boleh pinjam, nanti akan ditagihkan. Kalau nagihnya bayarnya penuh, nggak ada bunga. Nah, kalau kartu debit yang 2,5 ini bedanya, kedua kartu ini langsung terkait langsung dengan rekening tabungan kita. Jadi kalau punya kartu debit seperti ini, artinya kita punya tabungan di Bank BRI, punya tabungan di Bank Mandiri. Jadi begitu kita menggunakan kartu debit ini untuk belanja, entah itu gesek ataupun tarik tunai, nanti saldo yang ada di tabungan itu langsung berkurang. Jadi langsung berkurang sebanyak dari transaksi yang kalian lakuin, karena ini terkait langsung dengan kartu debit atau kartu tabungan. Nah, berikutnya terkait dengan fitur kredit. Nah, untuk fitur kredit, kartu kredit ini memiliki fasilitas kredit. Jadi Anda itu bisa melakukan cicilan selama 1 tahun, 2 tahun, dan 3 tahun tergantung kartunya. Ada yang 0%, ada yang ada bunganya, ada juga yang ada bunganya tapi nggak begitu banyak. Itu kartu kredit. Nah, sedangkan kartu debit, 2 kartu yang tengah ini tidak menawarkan fitur kredit. Jadi kalian nggak bisa kredit apapun menggunakan kartu debit, itu nggak bisa. Nggak akan pernah bisa. Kalau pakai kartu kredit bisa. Dari segi fitur kredit, nah ini keunggulannya di sini, bisa buat kredit, ini nggak bisa. Ya, sesuai dengan namanya lah ya, kartu kredit bisa dipakai buat kredit. Itu yang kedua. Yang ketiga terkait dengan ketergantungan pada hutang. Nah, jadi kalau punya kartu kredit itu akan mudah terjebak dalam hutang jika kita tidak menggunakannya dengan bijaksana. Karena kartu kredit itu memberikan akses ke kredit secara langsung, nggak perlu pengajuan. Jadi contoh saya punya kartu ini nih, kalau saya nggak bijak, saya mau kredit itu langsung gesek aja bisa, langsung pakai e-commerce kayak Tokopedia bisa langsung kredit, nggak perlu nunjukin KTP, slip gaji. Nah, makanya ini memiliki peluang terjebak hutang lebih tinggi dibandingkan kartu debit. Nah, kalau kartu debit ini hampir tidak ada resiko terjebak hutang. Karena apa? Karena setiap transaksi yang kita pakai menggunakan kartu debit akan langsung dibayar saat itu juga menggunakan saldo tabungan kita. Makanya kalau kamu takut terkena hutang, ya jangan pakai kartu kredit, nanti kamu akan terlena. Jadi kamu sambil tiduran bisa kredit, tapi kalau pakai debit nggak bisa. Itu yang ketiga. Yang keempat, biaya dan bunga. Kalau ngomongin biaya dan bunga, kartu kredit ini paling banyak keluar biayanya. Jadi kalau punya kartu kredit itu nanti kalian akan kena namanya biaya tahunan, biaya keterlambatan pembayaran kalau telat bayar, biaya bunga jika kamu bayarnya nggak penuh, biaya notifikasi, biaya e-statement, banyaklah biaya-biayanya. Berbeda dengan kartu debit. Kartu debit itu biaya bulannya itu lebih rendah, paling 7.500 dan nggak ada biaya tahunan, dan kamu malah dapat bunga. Jadi kalau dari segi biaya dan bunga, kartu debit lebih ngirit. Kalau 2 kartu ini boros nih, ada biaya macam-macamnya. Itu yang keempat.
Yang kelima, pengaruh pada skor kredit. Kamu tahu nggak? Kalau pakai kartu kredit itu bisa memberikan skor kredit yang bagus kepada kamu kalau kamu bijaksana dalam memakainya. Tapi kalau pakai kartu debit itu tidak akan mempengaruhi apapun skor kreditmu. Jadi nggak akan ngaruh. Kenapa skor kredit itu penting? Jadi kalau orang mau ngajuin pinjaman, entah itu untuk KPR, entah itu untuk beli mobil, biasanya dari pihak finance itu akan mencari orang yang udah punya skor kredit. Jadi udah kelihatan historicalnya atau sejarahnya. Orang ini tuh tertib nggak sih bayar? Orang ini lancar nggak sih bayar? Nah, kalau kamu nggak punya kartu kredit, kemungkinan historicalmu tuh nggak ada. Tapi kalau kamu punya kartu kredit, historicalmu pasti ada. Entah itu bagus dan nggak bagus. Jadi ya pedang bermata dua ya. Tapi saya yakin kalian kalau udah punya kartu kredit bisa memanfaatkan dengan baik, bayar tepat waktu sehingga skor kreditmu bagus. Dan ketika kamu ingin mengajukan pinjaman itu lebih mudah. Berbeda dengan kartu debit. Kartu debit ini nggak akan mempengaruhi skor kreditmu sama sekali. Kamu udah pakai ini 10 tahun pun skor kredit nggak akan ngaruh. Kalau kamu nggak pernah punya pinjaman, nggak punya kartu kredit, nggak akan ngaruh seperti itu. Oke, itu aja 5 perbedaan kartu debit dan kartu kredit yang mau saya sampaikan. Terima kasih sudah mengunjungi channel Bapak Tutorial. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.